Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini adalah pertemuan pertama Bapak dengan 12 IIS 1. Jadi tujuan pembuatan video ini adalah agar anak-anak bisa lebih mudah memahami tentang penyusunan transaksi atau pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi kita akan lebih fokus kepada penyusunannya atau pencatatannya daripada kepada materinya, tetapi tetap Bapak akan jelaskan sedikit-sedikit tentang materinya. Oke, jurnal umum. Di sini dapat kita lihat bahwa pengertian jurnal adalah pencatatan tentang pendebitan dan pengkreditan secara kronologis dari transaksi keuangan beserta penjelasan yang diperlukan. Ya, jadi jurnal umum ini adalah salah satu tahap awal dalam pencatatan siklus akuntansi. Jika jurnal umum salah, maka kedepannya akan salah. Habis jurnal umum ada buku besar, ada ayat jurnal penyesuaian, ada kertas kerja. Jadi jurnal umum haruslah benar. Untuk fungsi jurnal silahkan dibaca sendiri dan dipahami sendiri. Lalu bentuk jurnal ada dua, jurnal khusus dan jurnal umum. Jadi jurnal khusus ini dipelajari perusahaan dagang, dan karena kita mempelajari perusahaan jasa maka kita fokus ke jurnal umum. Insya Allah formatnya akan lebih mudah daripada jurnal khusus. Kode akun, ya karena kode akun ini cukup penting dalam penyusunan jurnal, maka akan Bapak jelaskan. Dapat kita lihat pengertiannya, kode akun adalah pemberian atau penggunaan kode untuk setiap akun agar mudah diingat, dipahami dalam penyusunan laporan keuangan. Umumnya kode akun disusun dengan angka-angka, huruf atau gabungan angka dan huruf. Di sini Bapak sudah menyiapkan salah satu contoh kode akun perusahaan jasa yang sudah Bapak cari dan Bapak temukan di internet dari salah satu blog. Ini contohnya. Jadi kode akun sudah terbagi-bagi ya. Sebelumnya catatan untuk anak-anak semua bahwa satu biasanya adalah harta dan satu-satu adalah harta lancar. Satu-satu kas ini termasuk harta lancar, begitu juga dengan piutang, perlengkapan, surat-surat berharga itu termasuk harta lancar karena ini termasuk 110. Sambungannya adalah harta lancar. Tapi jika kita lihat 120 ini harta tetap, maka 121, 22 dan seterusnya adalah harta tetap. Tanah, peralatan, akumulasi itu termasuk harta tetap. Begitu seterusnya. Sebagai catatan, biasanya setiap perusahaan itu memiliki kode akun yang berbeda-beda, tergantung jenis perusahaannya bagaimana dan perusahaannya bergerak di bidang apa, maka kode akun akan menyesuaikan. Kembali ke sini, untuk tujuan silahkan dibaca. Mekanisme debit dan kredit. Ya, di sini ada aset atau harta, bertambahnya di debit, akumulasi penyusutan aktiva tetap, ini mengurangi harta, maka bertambahnya dicatat di kredit dan berkurangnya di debit. Utang di debit, modal di debit, prive di debit, pendapatan di debit, dan beban di debit untuk pertambahannya. Untuk pendapatan tadi di kredit ya bertambahnya. Ya kalau bisa ini dihafal karena ini cukup urgent untuk jurnal dan juga untuk siklus akuntansi. Nanti kedepannya jika sampai sekarang masih belum paham, kedepannya akan Bapak jelaskan lebih lanjut beserta contohnya. Kita lanjut ke format jurnal umum. Ini formatnya, nama perusahaan diisi nama perusahaan. Misalnya nama perusahaannya adalah Sepatu Jaya, maka di sini Sepatu Jaya. Jurnal umum ini kalau ini tergantung dari tahap apa kita berada. Misalnya jurnal umum kita tulis jurnal umum, misalnya buku besar kita tulis buku besar, dan seterusnya dan seterusnya. Periode juga tergantung periode. Misalnya periode Januari, kita silahkan tulis periode Januari 2020, atau jika Juni tulislah periode Juni 2020. Dalam jurnal umum ada halaman. Jika satu halaman sudah penuh, ke halaman berikutnya, maka halaman 2. Jika penuh lagi ke halaman 3 dan seterusnya dan seterusnya. Tanggal untuk formatnya, tahun di paling atas, bulan sebelah kiri, tanggal sebelah kanan.
keterangan. Di sini ditulis transaksinya. Ingat, transaksi yang bertambah di debit kita tulis di sebelah kiri di ujung, dan jika di kredit maka agak menjorok ke dalam sedikit di sebelah sini ya. Untuk referensi kita isi kode akun, misalnya di sini kas bertambah maka di debit referensinya kode akun dari kas yaitu 111. Debit berapa angkanya dan kredit berapa angkanya. Dan jangan lupa menambahkan rupiah di sini karena kita menggunakan mata uang rupiah. Oke, kita masuk ke contoh soal. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada jahitan antik selama Januari 2020. Tanggal 1, Tuan Andri memulai usaha menjahit dengan nama jahitan antik yang dimulai dengan menginvestasikan uangnya sebesar 5 juta rupiah. Mari kita analisis. Ya, jadi dikatakan tadi bahwa Tuan Andri menginvestasikan uangnya. Menginvestasikan uang berarti dia menyetorkan uang sebagai modal. Maka dapat kita simpulkan bahwa kasnya bertambah untuk usaha, yaitu bertambah di debit. Kita beri keterangan debit. Dan selain itu, transaksi tersebut juga mempengaruhi modal, bukan? Karena itu baru membuka modal, maka modal juga bertambah. Modal bertambah di kredit. Kok kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit? Kita kembali ke rumus awal mekanisme debit dan kredit, yaitu aset atau harta di debit, modal bertambah di kredit. Tapi kan kita bicara tentang harta, tidak bicara tentang kas. Kita lihat lagi dalam kode akun. Harta lancar. Di sini ada sedikit salah pengetikan. Harta lancar, salah satunya adalah kas. Jadi kas termasuk harta lancar. Jadi dalam mekanismenya, kas termasuk harta dan harta bertambah di debit. Jadi paham sampai sini, kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit. Sekarang mari kita susun dalam jurnalnya, terutama nama perusahaan. Nama perusahaan kita ubah menjadi jahitan antik, karena tadi dalam soal dikatakan nama perusahaan adalah jahitan antik. Jurnal umum, tetap jurnal umum karena kita sedang mengerjakan jurnal umum. Periode dikatakan periodenya Januari 2020, maka kita tulis Januari 2020 tergantung kapan soal berkata. Lalu berdasarkan tanggal tahunnya berarti 2020, kita tulis 2020. Bulannya bulan Januari bisa kita tulis 01 saja, dan tanggalnya tanggal berapa tadi di soal? Tanggal 1, maka kita tulis tanggalnya tanggal 1 sesuai dengan soal. Keterangan, ingat untuk debit maka di ujung sebelah kiri dan kredit agak menjorok ke dalam sedikit. Keterangan karena kas bertambah maka kita tulis kas. Kode referensi kas bisa kita cek di Word yang sudah Bapak sediakan adalah 111. Maka referensi atau ref kita tulis 111. Debitnya tergantung uangnya dan kreditnya juga begitu. Tuan Andri menyetorkan uang sebesar 5 juta rupiah, maka kita tulis 5 juta rupiah. Begitu juga dengan bagian kredit. Modal bertambah. Modal siapa yang bertambah? Modal Tuan Andri. Ingat agak menjorok ke dalam ya. Nah, itu menandakan bila dia itu kredit. Berapa kode akunnya? Kita buka di sini. Modal. Ini ada modal pemilik 311, maka kita tulis 311 di bagian sini. Referensi. Lalu kreditnya 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Nah, begini ya. Kemudian kita coba nomor 2.
kita lihat di soal nomor 2 itu tanggalnya tanggal 9. Kita tulis tanggal 9 di sini. Untuk bulannya karena masih sama jadi tidak perlu kita tulis 09. Lalu transaksi yang bertambah yaitu, mari kita baca soal. Diterima pendapatan 250.000, yang baru diterima 175 dan akan dilunasi nanti. Ya, pendapatan bertambah. Di sini dapat kita lihat pendapatannya bertambah. Baru diterima 175.000. Berarti yang masuk ke kas kita adalah, atau yang masuk ke kasnya Tuan Andri adalah 175.000. Jadi pendapatan bertambah, lalu kas bertambah dan akan dilunasi nanti. Di sini dapat kita lihat berarti Tuan Andri memiliki piutang kepada orang lain. Ingat, kalau utang berarti kita meminjam uang orang lain, dan piutang berarti kita sedang memberi utang kepada orang lain. Uang kita ada di orang lain, itu piutang. Berarti Tuan Andri sedang memiliki piutang. Jadi dapat kita jumpai di sini pendapatan, kas, dan juga piutang bertambah. Mari kita analisis pencatatannya. Dimulai dari pendapatan. Mungkin kita mulai dari harta saja dulu. Dapat kita lihat tadi hartanya kas bertambah. Kas bertambah di bagian debit. Setelah itu piutang bertambah juga di bagian debit. Ingat, piutang termasuk harta lancar. Lalu pendapatan juga bertambah. Pendapatan usaha bertambah di bagian kredit. Kok kredit? Mari kita lihat lagi rumusnya atau mekanismenya. Pendapatan termasuk dalam ini bertambah di sebelah kredit, sementara piutang termasuk harta bertambah di sebelah debit. Kok piutang termasuk harta? Iya, karena piutang memang termasuk harta lancar. Bisa dilihat di sini. Kodenya 112. 1 berarti harta. Ya, jadi bisa kita masukkan ke dalam tabel, yaitu kas bertambah. Kas bertambah. Kode akun kas 111. Kemudian dana yang bertambah adalah senilai Rp175.000, karena yang baru diterima Rp175.000. Mari kita tulis Rp175.000. Yang kedua adalah piutang. Kita tulis piutang usaha. Piutang usaha bertambah. Piutang usaha, kita lihat kode referensi atau kode akunnya adalah 112. Maka kita beri keterangan 112 juga bertambah. Jumlah piutang usaha masih belum diketahui, akan dilunasi nanti, berarti angkanya masih belum diketahui. Oke, jadi tabelnya ternyata kurang. Kita perbaiki sebentar. Marga and Center. Ya. Untuk angka kita kosongkan dulu. Lalu pendapatan usaha. Pendapatan usaha. Ingat, pendapatan usaha bertambah di kredit, sama seperti modal, maka menjorok ke dalam. Rata dengan modal. Ya, selanjutnya kode pendapatan usaha kita lihat di kolom referensi 411. 4 pendapatan, 411 pendapatan usaha, maka kita pakai 411. 411. Berapa pendapatan usahanya? Kita lihat di soal, Rp250.000. Lalu kita tulis di sini Rp250.000. Nah, tadi nomor 1 balance kan 5 juta dan 5 juta. Maka tanggal 9 atau nomor 2 juga harus kita balance kan.
di sisi kas sudah ada 175 dan di sisi kredit 250. Berarti piutangnya berapa yang harus kita isi agar hasilnya di kolom ini balance di tanggal 9 itu balance atau seimbang, karena akuntansi haruslah seimbang. Ya, caranya adalah 250 dikurang 175, maka hasilnya kita temukan Rp75.000. Rp75.000. Maka kita telah mendapatkan transaksi nomor 9 atau tanggal 9 maksud Bapak, yaitu kas bertambah di debit, piutang bertambah di debit, pendapatan usaha bertambah di kredit. Untuk begitu juga dengan tanggal 12 membayar beban listrik. Ya, jadi di sini telah Bapak sediakan untuk jawabannya. Beban listrik bertambah di debit dan kas bertambah di kredit. Kodenya beban listrik 513. Di sini tadi Bapak ada kesalahan data, jadi belum terperbaiki 513. Ingat, debitnya Rp10.000 karena memang kita membayar beban Rp10.000. Karena kita membayar beban listrik, jika anak-anak sedang membayar listrik, maka tentu yang berkurang adalah kas. Maka kas kita taruh di kredit karena kas berkurang, dan di debit tadi jika bertambah dan kas berkurang di kredit Rp10.000. Dan kita totalkan ke bawah, maka hasilnya Rp5.260.000. Dan hasilnya adalah seimbang atau balance. Jika hasilnya tidak seimbang, itu berarti jurnal umumnya dapat kita pastikan salah. Oke. Ya, untuk materi ini sampai sini saja dulu, semoga bisa dipahami. Dan jika ada yang tidak paham, silahkan saja japri Bapak lewat nomor WhatsApp Bapak. Ya, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.